Kasusnya ada nggak? Buktinya cukup nggak? Pidana bukan, gitu kan. Tapi ada lawyer goblok dan ada oknum penjahat tolol, itu nggak boleh, bos. Saya itu kalau tugas belum selesai, ya belum balik uang mereka atau belum masuk penjara penjahatnya, saya nggak akan stop, teman-teman. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim, teman-teman, di acara Quotient TV. Jadi gini ya teman-teman ya, banyak yang bertanya dan juga banyak yang terheran-heran ya. Dan bahkan ada pula yang berpikir bahwa wah, Alvin Lim ini kejem banget, kok sekarang nyerang pendeta gitu ya. Jadi saya mau jelaskan teman-teman ya. Pertama, kronologisnya. Jadi kronologis perkara ini perkara yang sudah pernah saya laporkan tahun lalu. Jadi perkaranya saya laporkan tahun lalu. Tapi siapa terlapornya yang saya laporkan tahun lalu? Tahun lalu ini saya melaporkan satu adalah pihak Yobi. Ya. Kenapa saya melaporkan pihak Yobi? Karena saya melihat di tanda terima, ya, di tanda bukti transfer, itu nasabah klien-klien saya yang merupakan korban Yobi itu memberikan kuasa ke saya. Saya lihat, loh, kok si klien ini transfernya ke rekening Yobi, berarti uangnya dipegang Yobi. Nah, Yobi sebagai terlapor pertama situ. Dan ada laporan polisi lain yang dimana laporan polisi ini adalah orang-orang yang mengajak dia masuk. Jadi kan klien-klien itu kan ada sales-sales yang datang. Nah, sales-sales itulah yang dilaporin untuk LP kedua. Siapakah sales itu? Ada 3 orang, teman-teman. Agung Vincent Michael, ya, Agung Vincent Michael. Jadi ini Agung Vincent Michael dan Yobi ini sudah saya laporkan tahun lalu, teman-teman, ya. Setahun berjalan di situ, ini kasus yang Agung Vincent Michael naik sidik, teman-teman, ya. Cukup bukti naik sidik. Jadi nanti ini tinggal di penetapan tersangka nih selanjutnya. Sedangkan yang Yobi ternyata masuk gelar perkara di situ untuk ditentukan apakah ini ada unsur pidananya, apakah ini sudah cukup bukti, ya. Gelar perkara di Wasidik Polda Metro Jaya, teman-teman, ya. Jadi kronologisnya ini ada 13 orang klien, ya, korban Yobi Sekuritas yang melapor ke LQ Indonesia Law Firm. Uang mereka hilang. Jadi janjikan awalnya mau beliin obligasi, ternyata nggak dibeliin obligasi, teman-teman, dibawa kabur, ya, sama oknum nih katanya, ya, dibawa kabur, hilanglah 52 miliar total kerugian. Nah, balik lagi tadi ketika sudah gelar perkara yang laporan terhadap PT Yobi Sekuritas, ternyata PT Yobi Sekuritas membuka data mereka dan bilang kepada kami, ini rekening yang ditransfer benar atas nama Yobi Sekuritas. Tetapi beneficiary-nya yang membuka rekening ini adalah PT Multi Visi Jaya, PT Multi Visi Jaya, ya. Nah, kita kan bingung loh, kok ada PT Multi Visi Jaya masuk di sini gitu. Setelah kita cek AHU-nya, ya, AHU itu adalah tentang perusahaan tersebut gitu di Kemenkumham, ya. Ternyata kita mendapati beberapa fakta, teman-teman, ya. Ini perusahaan dibuka 2014 di situ, ya, dengan direktur dan komisaris, susunan direktur dan komisaris, ya. Direkturnya waktu itu adalah Michael dan Vincent, teman-teman. Sedangkan komisarisnya saya lihat di situ ada nama baru, yaitu JJ Simko Putra. Janto Junior Simko Putra, itu yang tertera di AHU-nya, teman-teman. Nah, ketika saya melihat, loh, ini kok ada komisaris, ada orang baru ini, kenapa kok JJ waktu dari awal nggak pernah dilaporkan? Karena kita nggak tahu bahwa itu atas nama rekening PT, ya. Setelah jalannya penyelidikan, barulah terbongkar lebih jelas, ya, lebih terang. Nah, disinilah baru kita melihat, teman-teman, bahwa JJ ini patut untuk dilaporkan, ya. Diduga juga bisa dibilang ikut serta atau pembantuan, ya. Saya akan jelaskan nanti, teman-teman, di sini, ya. Jadi ketika kita melihat, loh, ada nama JJ di sini, toh
Tentu dia sebagai komisaris dan pemilik perusahaannya 30% pemilik perusahaan, dia 30% pemilik saham dan komisaris, dia patut tanggung jawab gitu loh. Nah, kami surati teman-teman ya, kami somasi, kami minta pertanggungjawaban. Nah, orang bertanya, Alvin sebelumnya laporin Gilbert, sekarang mau ngelaporin JJ, Janto Junior. Apakah Alvin mulai menyerang gereja-gereja? Ya, itu rumor yang mulai ada teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman ya, saya ini adalah kuasa hukum. Kalau ada 13 orang datang saya untuk saya melaporkan seseorang, saya lihat bukti-bukti awalnya, benar nggak ini? Kasusnya ada nggak? Buktinya cukup nggak? Pidana bukan? Gitu kan. Kalau saya lihat dia benar, dia mau kasih kuasa, masa saya nolak? Kan nggak mungkin di situ. Aduh, nggak enak lah. Nggak deh, nggak ambil kasusnya, kenapa? Lawannya pendeta. Besok, ini siapa? Ah, nggak deh, nggak mau ambil kasusnya, lawannya DPR. Ini siapa? Ah, nggak mau deh, ambil kasusnya, lawannya konglomerat. Ya kalau kayak begitu, nggak usah jadi kuasa hukum, nggak usah jadi pengacara, ya kan? Kalau mau pilih-pilih kasus, nggak bisa itu, ya. Kedua, teman-teman yang harus dilihat dari sini, dari kacamata sini adalah perbedaan kenapa di kasus Gilbert saya tidak mempidanakan, saya nggak lanjut ke LP. Di kasus JJ setelah somasi saya lanjut LP. Jadi ini Gilbert dan JJ ini awalnya dua-duanya kita somasi ya, bukan Alvin Lim yang somasi, tapi LQ Indonesia Law Firm ya, supaya jelas. Jadi LQ Indonesia Law Firm itu sebuah firma hukum yang punya beberapa rekanan advokat. Jadi beberapa advokat itu yang mensomasi, bukan individual. Jadi kita LQ mensomasi Pak Gilbert. Nah, Pak Gilbert itu ketika menerima somasi, sikap apa yang dia tunjukkan kepada kita ya? Langsung dia menelpon saya pribadi, meminta maaf ya. Dia melakukan atau tidak melakukan, menurut dia salah atau tidak salah, menurut dia yang dia lakukan juga nggak salah teman-teman, tapi dia tetap meminta maaf. Dia berbesar hati ya, tidak menyombongkan diri, nggak mentingin ego, dia meminta maaf dan bilang, bisa nggak tolong Ko Alvin dibantu di situ ya, jangan diperbesar masalah ini. Nah, ketika seperti itu, ini hal yang berbeda. Saya lihat, wah ini orang gentleman, ya toh, dia mengakui kesalahannya, dia bertanggung jawab, dia minta tolong. Nah, disitulah saya tergerak hatinya untuk menolong. Jadi saya relay informasi tersebut ke klien saya yang tadinya mau melaporkan Pak Gilbert. Kata klien saya, udah nggak usah dilapor kalau kayak gitu, Pak Alvin. Orangnya sudah sadar dan sudah insaf. Ya sudah, di situ saya stop. Saya nggak melaporkan dan nggak mengambil tindak lanjut berikutnya, teman-teman. Tapi teman-teman, tadi pagi Pak Gilbert bertanya kepada saya, dia menghubungi saya, Pak Alvin, jangan laporin JJ atau jangan proses atau jangan kan saya bikin banyak berita tentang Jennifer, tentang JJ nih, si JJ Simko Putra. Dia bilang ini nggak bagus, nggak menunjukkan sifat kekristenan. Terus saya jawab di situ teman-teman ya ke Pak Gilbert. Jadi nampaknya beliau dan mungkin orang-orang lain, audiens lain nggak mengerti kenapa saya sampai proses ini. Jadi Janto Junior ini sama teman-teman. Saya kirimkan surat somasi ya kepada dirinya, kepada si Janto ini tanggal 21 Juni 2024 teman-teman ya. Jadi saya somasi dia dengan surat somasi nomor 036-ASK-LQI-KOP-6-2024 ya. Nah, saya di sini saya meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dia. Ya, karena kenapa? Saya punya klien dirugikan dan kata UOB ini kulpritnya atau penjahatnya ini PT APM. Oke, teman-teman. Nah, dari sini ya kan somasi tersebut dibalas ya, tapi sangat berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh Gilbert. Kalau pendeta Gilbert dia meminta maaf, dia tidak menyombongkan diri, dia tidak meninggikan diri, walaupun saat itu dia merasa dia tidak bersalah dengan video tersebut, teman-teman ya. Dia dilaporin dengan nama yang lain-lain, tapi LQ nggak melaporin dia, Alvin Lim nggak melaporkan dia. Kenapa? Karena kita nggak bawa lebih lanjut, karena kita melihat kebesaran hati dia
menghubungi kami dan meminta maaf di situ ya. Kalau orang sudah minta maaf, sudah sadar, mau ngapain kita polisikan ya. Tetapi berbanding terbalik ya, lawyernya JJ ini yang bernama Jennifer Girsang ini membalas somasi kami, menanggapi ya, ini contoh surat tanggapan somasi dari Jennifer Girsang, dan isinya ini sangat menurut saya ini nggak pantas ya. Pertama, berbeda sama Jennifer Girsang, berbeda suratnya Jennifer Girsang ini dengan sikapnya si Gilbert ini berbeda. Kalau Gilbert minta maaf, di sini tidak ada sama sekali minta maaf. Kedua, kalau Gilbert itu dengan rendah hati dia mengakui dan dia minta maaf, di sini juga dia tidak mau mengakui. Jadi nggak minta maaf, satu, kedua nggak mengakui ya. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, ketiganya dia malah menantang, mengancam ya. Dia ngancam, nantang LQ Indonesia Law Firm, dibilang kalau nggak menurunkan, menghapus pemberitaan dari media sosial Instagram LQ dalam waktu 7 kali 24 jam, maka dia akan mengambil langkah hukum, dia bilang, baik pidana maupun perdata. Ini lucu teman-teman ya. Udah penjahat, kita memperingati dia atas kejahatan dia, bukannya sadar malah ngancem. Coba teman-teman, kalau teman-teman jadi LQ Indonesia Law Firm, apakah diem aja? Oh, ketakutan terus kita kabur gitu, hanya karena Jennifer Girsang. Saya kasih tahu ya, siapapun itu oknumnya, ya, lu bawa, lu hire 100 biji Jennifer Girsang, gak akan menang lawan LQ Indonesia Law Firm. Gak akan menang. Karena kenapa? Saya tunjukkan ya, di dalam Instagram LQ Indonesia Law Firm, kami menceritakan fakta, satu. Kedua, kami sedang menjalankan tugas ya. Jadi kalau lawyernya itu pinter, semestinya ya, saya nggak ngerti nih Jennifer Girsang pinter atau enggak nih. Teman-teman aja yang menghakimi sendiri ya, pinter atau enggaknya nih si Jennifer Girsang. Udah ada yang namanya SKB 3 Menteri, dan itu dibilang kalau sedang menjalankan tugas atau mengungkapkan fakta itu bukan pidana. Itu udah ada SKB 3 Menterinya ya. Tapi ada lawyer goblok yang mensomasi bilang mau melaporkan ya, dan ada oknum penjahat tolol ya yang memberikan kuasa untuk malah berantem ya. Jadi teman-teman bisa lihat, Alvin Lim ini nggak sembarangan. Saya ini manusia yang masih punya hati dan perasaan. Saya sudah bilang dari pertama kali sama klien-klien, coba kita somasi dulu, kita lihat orangnya mengakui nggak, bertanggung jawab nggak, atau minta maaf atau enggak ya. Kalau dia datang baik-baik ya, kita mediasi baik-baik, ya sudah, nggak usah dilaporin. Tapi malah yang terjadi adalah menantang. Lah dia salah kaprah kalau nantangin LQ. Ya, nggak usah LQ Indonesia Law Firm. Semut lu tantangin, lu injak kaki lu digigit bos. Semut yang kecil. Ya, apalagi LQ Indonesia Law Firm yang kami merasa bahwa kami nggak bersalah. Jadi saya jelaskan sama Pak Gilbert, langsung saya WA Pak Gilbert. Pak Gilbert, mohon maaf. Kalau dari awal si JJ ini minta maaf ke saya, datang ke saya, minta bantu pertolongan, saya pasti bantu. Karena kenapa? Saya kenal dia juga udah dari San Francisco. Ya, bapaknya saya kenal juga, walaupun saya tahu, menurut saya keluarga mereka songong. Ya, orang songong. Itu nggak mau bergaul sama orang yang di bawah dia. Ya, coba teman-teman kalau bisa membuktikan saya bersalah, saya salah, pendapat saya. Ada nggak si Janto itu ya berteman sama pengemis di pinggir jalan? Ada nggak? Kalau ada, ya saya akan minta maaf. Ya toh, nggak ada. Yang ada malah saya dengar keluarganya itu terjelit kasus ya pembunuhan ART-nya, dibunuh. Ya katanya disiksa sampai mati itu di situ ya. Itu yang saya dengar dari berita ya. Saya nggak tahu keluarganya yang mana, tapi di berita itu ada. Nah, teman-teman bisa dilihat dari sini. Kenapa? Karena saya pun ketika saya di San Francisco, saya melihat ini orang sombong. Tapi saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Ya, orang waktu itu saya di bawah, saya bisa naik kok. Ya, saya nggak perlu sombong-sombong sekarang. Ya toh, saya sudah merasa cukup. Saya nggak perlu tunjukkan seberapa kayanya. Saya nggak usah. Ya, kenapa? Saya sudah merasa kaya. Saya sudah merasa cukup.
Beda sama orang yang masih miskin tapi mau terlihat kaya. Nah, dia beli sepatu di tempat mewah, podcast. Dia beli baju di tempat butik, podcast di situ. Mau ngapain? Ya, saya beli baju kemarin 60 juta, apakah saya perlu tunjukin ke orang? Nggak usah. Saya makan satu porsi 1,5 juta Wagyu A5, apa saya perlu kasih tahu orang? Nggak usah. Di situ, ya. Kita sudah menikmati sendiri. Karena kenapa? Terkadang teman-teman, kalau kita memamerkan kekayaan kita atau memamerkan berapa hebatnya kita, itu malah membuat orang jadi iri dan jadi sirik. Dan itu bukan merupakan sentimen yang baik. Makanya di Cina itu sekarang sudah mulai aturan selebgram yang pada flexing-flexing itu dideportasi, teman-teman. Mati nggak lo? Bisa kena pidana itu. Ditangkap-tangkapin. Ya, itu perbuatannya nggak baik sebenarnya ya. Di Indonesia mungkin bukan pidana dan belum jadi pidana. Jadi saya masih oke lah di situ. Tapi tetap aja itu menurut saya bukan secara etika, bukan sesuatu yang bagus, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana saya melihat dan bagaimana kenapa saya menjalankan laporan polisi. Jadi ketika saya menerima surat dari Junifer Girsang, kuasa hukum dari si JJ, yang menyatakan bahwa mereka akan mempidanakan LQ Indonesia Lover dalam 7 kali 24 jam, wes, lanjut bos. Lanjut. Kita tidak mengenal takut, nggak ada gigi mundur kita di situ. Oke, langsung suratnya kita tanggapin mereka. Lu laporin, jangan banyak bacot. Kita tunggu ya. Kita tunggu laporan lu, jangan banyak bacot. Di situ kalau memang lu punya bukti kuat dan itu unsur pidana, laporkan. Gue mau tahu polisi mana yang berani memproses toh nantinya. Karena kenapa, teman-teman? Itu tidak ada pidananya. Pertama, sudah jelas sekali ya hal tersebut di Instagram atas nama LQ Indonesia Law Firm firma, dan itu di firma hukum kita menjalankan tugas. Itu sudah jelas ya. Dan Instagram itu milik LQ Law Firm, bukan milik oknum-oknum tertentu. Ingat ya. Satu di situ ya. Kedua, yang tertera adalah fakta-fakta. Memang dia pengendali, memang dia komisaris. Memang ada itu peristiwa 52 miliar hilang, ya. Dan dengan dia berhenti sekarang, itu tidak menyelesaikan masalah. Saya minta sekarang audiens ya, untuk menilai, apakah saya yang benar atau dia yang benar. Begini teman-teman, di dalam surat somasinya dia menanggapi, dia bilang seperti ini, permasalahan yang disampaikan rekan, kami sangat sesalkan, terjadi pembentukan opini terhadap dugaan permasalahan dari klien rekan sebagaimana unggahan postingan rekan. Ya, dibilang di sini media Instagram menyebut antara lain nama JJ disebut di gelar perkara Wasidik PMJ sebagai pengendali rekening UOB Kahiyang. Ini tinggal dipanggil aja nanti peserta-peserta gelar perkara, ya toh. Ada belasan di situ, termasuk dari Wasidik, termasuk dari Irwasda, dan termasuk dari Propam, teman-teman ya. Dan di situ panggil aja, benernya nama dia terbuka di situ karena ada rekamannya. Polisi ada rekamannya. Nanti penyidik suruh minta rekaman itu dari gelar perkara tersebut. Kalau memang nama dia benar terkuak, kan berarti fakta, teman-teman ya. Di situ balik di sini diketahui dari data Kemenkumham bahwa Multivisi Jakarta tahun 2018 sampai 2020 ketika kejadian komisaris salah satu pemesan adalah JJ Sengkoputra. Dia baru keluar dari perusahaan setelah kejadian dan adanya pelaporan polisi. Kemungkinan keluar karena menghindari datang jawab. Nah, gampang kok. Dia terbukti, saya punya ahunya dari 2014 bahkan sampai 2021. Si JJ itu ada di perusahaan. Sedangkan di sini di Instagram disebut dari 2018 sampai 2022. Berarti benar toh 2018 sampai 2022 ketika kejadian tersebut dia komisarisnya dan dia baru keluar setelah kejadian. Kenapa? Dia keluar tahun 2021 ya. 2021 dia keluar, kita melaporkannya di situ di 2023. Berarti kan dia keluar setelah kejadian tersebut, teman-teman ya. Menghindari tanggung jawab, jelas menghindar. Di somasi ini aja dia tidak mengakui tanggung jawab dia kok, ya jelas dia menghindari tanggung jawab lah.
di situ. Bahwa perlu rekan ketahui, seharusnya klien rekan memahami seseorang yang mengerti hukum, memahami hukum klien kami di PT Multivisi bukan sebagai direktur, dan karena bertanggung jawab di suatu perusahaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, harus diminta pertanggung jawab lebih dahulu pada direktur. Nah ini kan tolol, harus dimintakan lebih dulu kepada direktur. Kita udah mintakan kepada direktur, direkturnya nggak mau tanggung jawab, makanya kita sudah polisikan di 2023. Makanya saya bingung loh, Junifer Girsang ini ya level lawyer apa? Kok goblok sekali, nggak ngerti gitu loh. Ya semestinya kalau dia nangin kasus, tanyakan dulu dong. Ya kan dia bilang di sini. Ya kalau ada perbuatan yang melanggar hukum harus diminta pertanggungan terlebih dahulu kepada direktur. Kita sudah minta kepada direktur, blow on gitu loh. Otak tuh diperbanyak. Ngerti nggak? Jangan kadang-kadang lawyer itu merasa dirinya sudah hebat, sudah kokoh, sudah luar biasa gitu ya. Jadi seenaknya aja dia tanpa mengecek sebuah fakta, dia main asal tulis. Ini tulisan dia loh. Ya saya bacakan lagi di sini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang PT direktur menjalankan. Oke, saya ngerti. Bahwa perlu kami tegaskan agar rekan tidak terjadi kesimpang-siuran berita. Kami jelaskan masalah dan fakta. Oh, dia mau jelaskan fakta menurut dia katanya. Klien kami menjabat komisaris dari PT dari tahun 2014 sampai 2021. Berarti benar kan fakta dong? Di atas kan saya bilang 2018 sampai 2020. Berarti ketika kejadian klien saya masukin uang di PT-nya dialah sebagai komisarisnya. Belum keluar dia di situ. Dibilang tidak pernah dan tidak pernah turut serta menawarkan atau mengundang kliennya. Iyalah, perusahaan lu bergerak, lu komisaris, anak buah lu yang jalan. Kok tolol amat, ini bingung saya. Klien rekan untuk menempatkan dananya mengakibatkan kerugian 52 miliar. Jadi dia bilang dia nggak pernah kenal dan nggak pernah turut menawarkan, jadi nggak tanggung jawab. Oh gitu. Jadi kalau ada perusahaan anak buahnya di situ berbuat pidana, ya nyolong-nyolongin duit nasabah, terus saya komisaris saya nggak perlu tanggung jawab gitu. Bodoh amat gitu. Sebagai PT kita bodoh amat. Ya nggak bisa begitu. Ya. UOB nyalain ke mereka nyalain ke UOB. Ya kan dua-duanya lah gue laporin ya toh. Nanti biar polisi yang menentukan mana yang benar mana yang salah. Gue nggak tahu yang benar yang salah karena mereka saling nunjuk-menunjuk. Lanjut teman-teman. Bahwa dalam unggahan postingan disebut menyatakan klien kami sebagai pengendali rekening UOB klien PTE. Tuduhan yang nggak benar, nggak berdasar. Secara hukum dikarenakan nyatanya seluruh kegiatan operasional perusahaan Multivisi dan rekening-rekening yang terdapat di UOB dioperasikan dikendalikan secara penuh oleh Michael Cahyana dan saudara Vincent tanpa ada keterlibatan. Mana ada? Dibilang dari sini mana ada faktanya? Fakta dari mana, goblok? Ya kan lawyer tuh kalau nulis tuh jangan sembarangan. Faktanya diiniin oleh tanpa ada keterlibatan. Saya nanti akan jelaskan sama teman-teman ya. Terlibat atau enggak gitu. Ya, ikut serta atau enggak? Pembantuan atau enggak secara pidana. Bahwa kami sebagai komisaris juga pemegang saham, jadi diakui nih, komisaris pemegang saham juga telah bersikap memutuskan keluar tahun 2021, di mana perlu kami tegaskan, saat keluar nggak pernah dengar adanya dugaan tindakan pidana terjadi terhadap klien rekan di sini ya. Ada lagi di sini teman-teman dia bilang bahwa klien kami telah menjual kepemilikan sahamnya kepada Vincent di Multivisi Jakarta setelah mengetahui dana dari keluarganya yang ditempatkan di PT Multivisi tidak dapat dicairkan. Jadi dia menempatkan dana di sini juga teman-teman ya. Dia bilang nih nggak dapat dicairkan dari keluarganya di sini. Terjadi ketidaksempurnaan dalam mengelola, dugaan perbuatan melawan hukum dilakukan direksi dalam mengelola perusahaan. Secara tegas kami katakan perbuatan direksi maupun keluarganya juga sebagai korban katanya. Adapun keluarga klien kami telah menempatkan dananya sebesar 17 miliar 100 ya, dan baru dikembalikan 11 miliar. Sementara 11,6 miliar masih belum dikembalikan. Nah, teman-teman, di sini yang maksud saya ya. Jadi dia bilang dan dia akui dia tahu nih si Vincent sama Michael ini ngumpulin dana, teman-teman ya. Ngumpulin dana, dibilang di sini ngumpulin dana untuk pengelolaan dia bilang. Ya, untuk mengelola dana dia di sini ya. Baru dikembalikan 11 miliar, masih ada 6 miliar rugi. Karena itulah dia mengaku sebagai korban. Oke, teman-teman. Kita orang logika umum saja. Gua bikin perusahaan sama temen gua, anggap si siapa? Charlie di situ. Ya, Alvin dan Charlie
buka perusahaan bareng. Saya komisaris, dia direktur. Ya toh? Selama 7 tahun, apakah menurut undang-undang PT itu harus ada RUPS nggak? Harus ada. RUPS itu harus dilaksanakan tahunan. Ya, itu RUPS yang umum, belum RUPM yang LB, luar biasa ya. Nah, komisaris tugasnya apa, teman-teman? Jadi kalau tadi dia bilang itu tanggung jawab direktur, jangan dulu. Bukan cuma direktur yang bertanggung jawab atas sebuah PT, tetapi komisaris juga punya pertanggungjawaban terhadap PT. Yaitu komisaris bertugas untuk mengawasi direktur. Kalau dia perbuatannya nggak benar, dia harus ambil tindakan. Itu yang harusnya terjadi. Harusnya ambil tindakan. Kedua, teman-teman, saya mau buat PT sama si Charlie. Sebelum itu jadi akta notaris, sudah didiskusi belum? PT itu mau bergerak di bidang apa atau ngurusin apa? Pertanyaan saya. Lu mau buat restoran, tapi PT-nya tulis di situ ngurusin tai. Bisa nggak? Kagak. Kalau PT buat restoran ya di situ jenis usaha perdagangannya restoran. Nah, ini dia bikin perusahaan ini untuk menggalang dana nasabah, teman-teman. Menggalang dana nasabah. Tetapi di ahunya saya baca perdagangan. Perdagangan apa? Kimia, kata dia. Orang kagak ada kimia. Terus kita tanya ke OJK. Saya tanya ke OJK di situ. Ada nggak izin usaha keuangan menggalang dana nasabah? Tidak ada. Nah, disinilah teman-teman ada dugaan pelanggaran pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Apa itu pasal 46 Undang-Undang Perbankan? Menyatakan ya apabila sebuah perusahaan atau seorang mau menghimpun dana masyarakat, itu ada izin khususnya dari OJK. Dia nggak punya izin. Kalau nggak punya izin melanggar pasal 46. Barang siapa menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI atau OJK, ya dipidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itulah kita laporin di situ. Bukan masalah menipu atau apa menggelapkannya, nggak usah dulu itu di situnya. Karena lu direktur sama komisaris ketika membuka sebuah perusahaan wajiblah tahu lu mau ngapain, bos. Lu jangan bikin perusahaan buat jadi CPA terus tiba-tiba lu bangun rumah. Nggak bisa. Kalau rumahnya ambrok, lu tidak sesuai kompetensi lu. Ngerti nggak? Karena izin usaha tertentu, denger nih, izin usaha tertentu dari akte untuk membuat, itu biasanya ada izin khusus lagi. Selain izin membuka perusahaan ini, ada izin khusus lagi nantinya. Kayak OJK itu izin khusus. Kalau lu mau buka pelacaan future, lu harus ke Bapepti misalnya. Ya, kalau dulu lu membuat sekuritas harus ke Bapepam. Lu mau membuat koperasi harus minta izin Menteri Koperasian di situ. Ya, jadi ada izin-izin khusus. Pertanyaan saya, tahu nggak komisarisnya? Kalau lu 7 tahun menjabat perusahaan dan lu sebagai komisarisnya, kalau lu orang pintar punya otak, menurut gua lu punya otak, lu pintar, JJ. Kenapa? Lu kuliah di Seattle, bos. Lu kuliah S1 di Seattle. Masa otak lu goblok? Masa lu buat perusahaan, kalau perusahaan lu restoran, besoknya lu lihat direktur lu ngoplosin narkoba, lu diem aja? Ya kan, lu buka restoran, tapi lu lihat nih, loh pegawai lu kok bawa-bawanya tepung-tepung putih, ada apa dia buat itu, terus dibikin pil-pil kayak begitu, ngoplos narkoba misalnya, ngoplos ekstasi. Terus lu diem aja selama 7 tahun. Apakah menurut hukum lu gak kena? Gua kasih tau lu, pembiaran aja kena. Kedua, dia pakai atas nama PT, misalnya beli itu, mengedarkannya pakai atas nama PT. Lu komisaris, lu kena, bos. Ya, jadi jangan lu berpikir, gua nggak tahu, gua nggak mau tahu, gua nggak mau tahu, nggak bisa, gua nggak mau tahu. Lu di situ dari 2014, ketika lu tahu, lu harusnya kabur. Dan kapan ketika lu tahu? Lu tahu tuh ketika lu masukin duit. Ketika lu masukin duit, sebelum lu kalah lu. Lu kan bilang ketika lu kalah, baru lu berantem tuh.
ya nggak dibalikin duit lu berantem baru lu keluar di situ, ya. Lu berantem baru lu keluar. Kalau di sini, ketika lu masukin duit lu harusnya bertanya. Lu udah tahu kok lu masukinnya di dalam PT. Ini lu sebut di sini ya, di somasi lu bilang di sini ya, bahwa klien kami telah menjual kepada PT di Multivisi di situ. Nah, ini dibilang setelah mengetahui dana dari keluarganya yang ditempatkan di PT Multivisi Jakarta tidak dapat dicairkan. Berarti lu tahu PT Multivisi Jakarta ini menempatkan dana. Itu nggak boleh, bos. Keluarga lu nempatin dana di situ pun juga nggak boleh, nggak sesuai dengan tupoksinya, nggak sesuai dengan izin usahanya, bos. Ya, gua kasih tau lu nih, biar lu ngerti hukum. Ya, jadi lain kali kalau lu cari lawyer berbobot, bos. Jangan cuma mahal doang, tapi yang punya otak. Gua kasih tau lu, ya. Bilang di sini lagi nih, saya bilang ya, dibilang di sini. Jadi lu udah tahu kan, di situ ditempatkan keluarganya nggak bisa dikembalikan, baru lu keluar. Harusnya lu ketika lu taruh di situ, lu dan keluarga lu taruh dana di situ, lu udah tahu itu dia nggak punya izin penempatan dana, mengumpulkan dana nasabah itu dia nggak punya izin. Lu harusnya tahu, ya. Undang-undang ketika dibikin, lu tahu nggak tahu, dianggap lu tahu. Ngerti nggak? Jadi lu sebagai komisaris lu bertanggung jawab. Nah di sini lu bukannya minta maaf, bukannya lu cari jalan keluar dengan korban, lu malah ngancem balik. Itu perbuatan apa? Gua pertanyakan lu adalah seorang pendeta. Lu ngakunya pendeta. Lu bikin PT lu ngerugiin orang. Ya, orangnya datang ke lu minta tanggung jawab. Lu bukan yang nolongin mereka, bilang gua gak ikut campur, gua bukan korban, gua laporin lu balik. Lu pendeta apaan? Apa diajarin nama Tuhan Yesus kayak begitu? Diajarin nggak? Lu GBI, lu diajarin kayak begitu sama Tuhan Yesus? Kalau lu bikin PT lu merugikan orang, kalau menurut agama Kristen lu suruh kembalikan tanggung jawab, atau lu suruh malah gemplang mereka lagi, laporin mereka ke polisi lagi, ada? Aduh, ajaran apa? Makanya saya juga kaget pertama kali saya lihat, loh ini pendeta loh. Pendeta mestinya orang baik loh. Anggapan kita kan begitu. Yang ada kita somasi, kita minta tanggung jawab, balasannya, lu gua laporin pencemaran nama baik, begini-begini, nama gua baik, ini kan orang angkuh, bos. Ya, ini orang angkuh. Saya selama jadi Kristen, saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus itu angkuh dan sombong. Ya, dalam hal saya bisa punya duit, saya adalah Tuhan Yesus, saya adalah paling tinggi di gereja, nggak ada. Tetapi ini, sorry ya teman-teman ya, banyak saya lihat oknum pendeta, ya teman-teman, oknum pendeta, ya, yang gayanya songong, ya, naik mobilnya keren, apa segala macam, bajunya keren, ya, ngomongnya so suci. Perbuatannya kayak gini teman-teman di belakangnya ya. Bikin perusahaan, ngambil duit masyarakat, nggak mau bayar, malah ngancem balik mau penjarain korbannya. Coba teman-teman, saya mau kasih tahu. Kalau Anda jadi jemaat, kalian suka nggak yang pendeta seperti ini? Kalian suka nggak pemimpin yang seperti ini? Kalau khotbah beda lagi. Teman-teman, saudara-saudara seiman ya. Di sini, kalau Anda ada orang berbuat salah kepada Anda, maafkan. Ya kan? Maaf itu berapa kali? 77 kali 77. Maafin sebanyak mungkin, maafin. Ini lu merasa harga diri lu direndahkan, ya. Lu mau laporin orang balik, lu kagak memaafkan, kagak ini. Jadi perbuatan yang lu lakukan, tingkah laku lu berbanding terbalik, bos, dengan ajaran lu. Ya kan? Gue enak kalau dengerin khotbah lu tuh gue enak gitu loh. Kenapa? Ya, orang yang jelas-jelas dalam kehidupan sehari-hari nggak mau tanggung jawab, tapi kalau di mitbah dikombar seolah-olah wah gue hebat, gue suci ya. Teman-teman para jemaah Kristen ya, saudara-saudara Kristiani karena saya juga Kristiani ya, hati-hati. Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Di akhir-akhir zaman, dekat-dekat akhir zaman, itu banyak muncul nabi-nabi palsu.
Apa itu nabi palsu? Nabi palsu adalah nabi yang kalau ngomong itu manis-manis, kerjaannya di belakang nusukin orang, nyolong duit orang, ngerampok duit orang, teman-teman. Ya, orang yang seperti itu hidupnya nggak akan tenang, dan Tuhan sendiri nanti yang akan membongkar dia. Kedua, saya kasih tahu ya tentang ini ya. Jadi JJ ini pakai Junifer Girsang, no problem, no problem. Saya sama Junifer Girsang nggak ada masalah. Tetapi ya kan kalau dia merasa Junifer Girsang itu hebat dan Junifer Girsang itu selalu menang, salah, salah teman-teman. Kenapa saya bilang salah? Anda tahu kasus Indosuria? Ya, siapa pengacaranya Indosuria? Siapa pengacaranya Henry Surya yang hebat itu? Junifer Girsang. Gimana akhirnya riwayat kliennya si Junifer Girsang itu bebas gak? Akhirnya dia mah gimana teman-teman? Vonis 18 tahun penjara, asetnya disita tuh. Ya, jadi lu mau pakai 1000 Junifer Girsang lawan gua udah pernah sebelumnya Junifer Girsang 1 kalah teman-teman ya. Jadi jangan cuma lu pakai 1 Junifer Girsang, 1000 Junifer Girsang plus 2000 Hotman Paris lu kumpulin di situ. Lu lawan LQ Indonesia Love, bisa menang gak lu? Ya simple kok. Simple. Ya lu pikir gua takut apa? Gua udah jelas sudah mempelajari kasus ini. Saya sudah mempelajari, sudah mendalami kasus ini. Dan saya yakin pidananya itu ada. Ya, saya sebagai kuasa hukum punya opini, boleh dong? Saya yakin berdasarkan opini saya, JJ itu kena. Kalau dia tidak kena sebagai pelaku yang memang menawarkan, dia bisa kena dengan ikut serta, ya, pembiaran. Karena kenapa? 7 tahun itu dia nggak melakukan langkah apapun, tidak mengurus izin OJK, berarti dia dengan sengaja mau perusahaan itu memang berjalan di luar alur, teman-teman. Mengerti ya? Gitu. Jadi jangan berpikir, wah si Alvin ini sentimen yang dilaporin cuma si JJ aja. Kagak bos, gua ini 1000% profesional, nggak ada urusan gua sama sekali di sini. Karena kenapa? Gua lebih pinter daripada lu. Gua nggak kemakan duit gua, ya. Gua nggak taruh duit di PT Multivisi Jakarta. Nggak mungkin lu nawarin gua juga gua pasti tolak itu. Gua nggak mungkin masukin duit gua ke apa namanya perusahaan abal-abal seperti itu ya. Cuma orang-orang bodoh seperti klien-klien saya yang memang dibohongin sama kalian di situ yang bisa kena ya. Kalau saya nggak bisa kena, lu nggak bisa bohongin gua periksa dulu semua apa itu ya, sampai ahu-ahunya. Ngerti ya? Jadi kalau dibilang kenapa kok cuma si JJ doang, AVM, si Agung Vincent Michael nggak dilaporin, salah lu bos. Gua udah laporin Agung Vincent Michael itu di tahun 2023. Karena gue nggak tahu lu terlibat. Ternyata setelah gelar perkara, terbongkarlah nama lu dibuka di PT Multivisi Jakarta tuh lu sebagai komisaris. Itu yang nulis bukan gue bos. Nanti lu laporin polisi pencemaran nama baik biar dibuka. Nanti di situ polisi akan buka bahwa itu adalah gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Vismondev ya, yang namanya Agung atau siapa itu kemarin. Dia yang buka, Arif kalau nggak salah namanya penyidiknya. Dia buka di situ. Dia bilang ini ada nama JJ sebagai komisaris. Disitulah baru saya dan para klien nih korban tahu ada nama lu. Karena nama PT Multivisi Jakarta itu awalnya kita juga nggak tahu. Kita taunya PT Energi Terbarukan, ya. Jadi PT yang lain nih yang kita tahu nih. Nah si UOB baru buka saat itu datanya di gelar perkara. Nah ketika kita tahu, ya kita secara hukum ketika kita tahu ada dugaan pelanggaran pidana, kita harus lapor. Makanya gue somasi lu dulu sebelum gue lapor. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, nggak ada sentimen di sini. Nggak ada sentimen gue sama lu. Ya, gue nggak merasa lu siapa-siapa kok. Menurut gue lu bukan siapa-siapa kok. Nggak perlu bersaing sama gue. Level kita beda bos. Ya, lu pendeta yang nggak jelas itu level berapa, KW berapa, kualitas berapa. Ya, nggak membikin gue bangga sama lu. Mau bapak lu apa namanya dokter kek, bapak lu pemilik rumah sakit kek, bapak lu pendeta juga kek, nggak pusing. Seberapa kayanya bapak lu, bagi gue orang kaya atau orang miskin sama levelnya bos. Ngerti nggak? Lu camkan itu ya. Gue nggak pernah kan dalam hidup gue
nelfon lu minta-minta mau jadi temen, mau ini, gak ada. Gue tahu lu orang punya duit, temen gue yang punya duit yang lainnya banyak kok, ya, dan gak sesombong lu orang. Gue kemarin baru jalan sama orangnya Mas Pion, anak-anaknya, menantunya di situ ya, 2-3 orang, kita makan hai-hai. Kita baik kok, saling respect, gue respect mereka, mereka respect gue. Ngerti nggak? Karena ada orang yang menilai orang itu dari kualitas di luar berapa duit yang dia miliki, berapa mobil yang dia miliki, seberapa bagus rumah dia. Ya, saya ini tipe orang yang memandang kualitas orang di dalamnya. Seberapa bagus integritas orang ini, seberapa bagus komitmen orang ini, seberapa bagus kualitas dia, moralitas dia. Ngerti ya? Di situ. Jadi jangan Anda berpikir, wah, gue kan kaya, si Alvin tahu. Dia harusnya respect sama gue, dia datang ke gue. Pret. Jangankan lu. Ya, polisi atau jenderal, ya bintang 5, bintang kejora pun, kalau dia salah, dia oknum, gue gak akan hormat. Tapi, walaupun pangkat dia kopral, AKP, Ida, kalau dia baik, dan dia benar, gue akan respect, bos. Gue gak ngeliat dari begituan. Enggak. Ngerti ya? Gue itu nggak mencari duit lagi. Level kita tuh beda. Level lu masih cari duit lu masih ditipu-tipu orang. Ya kan kasihan, lu orang tuh kasihan orang miskin. Kenapa orang miskin? Ya lu merasa duit lu belum cukup, berarti kan lu miskin, bos. Lu masih kerja sono sini, kerja lu itu untuk mencari duit. Tapi kalau Alvin Lim kerja sana sini, kita cuma bantuin masyarakat, bos. Ya, bukan untuk cari duit lagi. Kalau duit, gua anteng-anteng aja dari uang sewa properti gua di seluruh Indonesia aja, itu gua udah lebih dari cukup. Belum dari saham gua tiap malam, belum saham gua siang yang di Indonesia, saham malam di Amerika, belum saham gua yang di Singapura. Itu jalan semua. Gue gak perlu kerja sebenarnya. Gue kerja ini sebagai lawyer, ya kan. Gue cas orang itu agak minimal ya. Memang masih ada casnya, tapi gak setinggi Junifer Girsang dan Hotman Paris lah. Ya, coba kalau Junifer Girsang berani bongkar-bongkaran, lu dibayar berapa sama yang di Surya? Lu dibayar berapa sama koruptor-koruptor? Sama gue berapa ngecas orang? Pasti deh, gue punya lawyer fee itu lebih kecil dari JG. Karena dia pun, si JG itu pun masih nyari duit dia. Dia belum kaya, ya. Sama kayak lu. Lu orang 11-12, bos. Ya. Gua kasih tau lu. Jadi, gua kasih tau lu, ya. Jadi orang tuh gak usah terlalu sombong. Gua sebelum ini teleponan sama Andreas. Kebetulan Andreas juga korban-korbannya dia, ini sama korbannya UOB Sekuritas. Ya korban lu juga PT Multivisi Jakarta. Ngerti ya? Gue bilang sama si Andreas, terus Andreas bilang, oh gue kenal sama mereka. Gue juga lawyernya di CK7, dia bilang gitu kan. Oke, coba lu ngomongin. Dan menurut keterangan Andreas, dia udah ngomong sama lu. Dia bilang sama Alvin, lu jangan ngotot. Kalau memang lu salah, ya kan lu samperin orangnya, lu mediasi, ngomong baik-baik. Jangan nantang-nantangin. Dia udah ngomongin sama lu kan? Pernah nggak dia ngomongin sama lu tuh? Kalau nggak, coba lu tanya sama Andreas. Tapi apa jawaban lu ke Andreas? Oh enggak, gue pakai Junifer Girsang. Gue mau laporin Alvin balik. Wah, berarti kan lu mau so jago toh? Teman-teman, pemirsa sekalian, inilah tipe orang sombong. Orang yang tinggi, orang yang bijaksana, itu seperti padi menunduk, teman-teman. Tetapi orang yang sok, ya, orang yang sombong, dia merasa, gue kaya, gue banyak duit. Anak gue gak mungkin bisa disentuh Alvin Lim. Gue akan bantu, duit gue seberapa banyak pun. Gue akan suap polisi manapun, supaya anak gue lepas. Nah, orang-orang yang sombong seperti itu, teman-teman, biasanya berakhir tidak baik. Berakhir tidak baik. Karena kenapa? Mereka itu yang bersalah punya korban. Korbannya ini 13 orang ini nangis. Tiap hari nangis minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, uang saya dicuri Tuhan. Ini uang pensiun saya. Ini dokter,
Ya, uang-uang yang dicuri ini salah satunya misalnya dokter. Ada dokter itu di situ ya. Udah kerja puluhan tahun buat pensiun, uangnya dicuri di situ. Kasihan. Ya, kasihan ibu-ibu dokter ini tua. Saya aja kasihan melihat dia. Dia digelar perkara nangis loh. Digelar perkara nih, ibu dokter ini nangis loh. Salah apa saya di seumur hidup saya nggak pernah nyelakain orang, Pak Alvin. Saya bantu orang sebagai dokter, nyembuhin orang, Pak Alvin. Kok duit saya dicuri? Ya, saya sebagai manusia terenyuh. Saya dengar dia begitu, saya terenyuh, saya sedih. Makanya saya bantu mereka dengan sepenuh hati. Ya, gue kasih tau lo, kalau gue gak mau bantuin mereka, gue gak akan podcast nih. Gue gak akan podcast, gue gak akan masukin berita, gue gak akan push Polda sampai gelar perkara, gue gak akan push Wasidik. Saya push kenapa? Biar jalan. Ya syukur uang mereka balik. Kalau nggak balik pun uang mereka, penjahatnya jeblosin. Supaya mereka puas. Mereka tahu hukum itu jalan, hukum itu adil. Ngerti ya? Jadi bukan Alvin Lim punya ego, uang Alvin Lim kagak, bos. Gua kasih tau lu di klien-klien IOB, sebelum masuk sudah bayar. Jadi udah bayar lawyer fee ke kita. Nah, gua kalau nggak mau jalanin juga mereka nggak bisa apa-apain. Ya kan saya tinggal bilang, oh polisinya mandat, udah stop. Gampang saya. Duit lo udah di gua, udah di kantong gua. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya bukan seperti itu. Saya bukan yang seperti itu. Saya itu kalau tugas belum selesai, ya belum balik uang mereka, atau belum masuk penjara penjahatnya, saya nggak akan stop, teman-teman. Karena saya punya hati nurani. Ya, saya membayangkan kalau saya yang jadi korban, saya ke lawyer, keluar duit bayar lawyer, kerjaan gak beres, jadi udah jatuh ketimpa tangga akhirnya. Udah hilang duit di UOB, hilang lagi nih sama LQ. Saya nggak mau yang seperti itu, teman-teman. Ngerti ya? Jadi kalau lucunya orang ya kayak si JJ ini, saya dapat kuasa dari korban, ngelawan dia, dipikirnya saya yang sentimen sama dia. Iya toh, kalau kayak begini kan dipikirnya seorang LQ yang jahat sama dia. LQ ini hanya menjalankan tugas. Kita dapat surat kuasa dari para klien. Para klien yang suruh kita maju. Jadi apapun tindakan kita ini adalah atas persetujuan dan ACC dari klien. Ngerti nggak? Ya, jangan lu jadi pendeta, terus lu jadi pernah kuliah di Amerika, terus otak lu jadi dungu. Jauh-jauh itu lu buang. Ngerti ya? Dan lu tenang aja. Karena kenapa? Sampai kasus ini terselesaikan, selama kasus ini belum diselesaikan, gue akan naikin terus berita tentang UOB ini, berita tentang klien-klien gue ini di media. Gue akan naikin terus, ya. Dan identitas lu gak akan hilang, akan masuk di setiap media, akan masuk di setiap media. Gue gak peduli mau bisnis lu rusak, mau gereja lu terkena impact, itu urusan lu, bos. Ya, itu urusan lu. Karena tindakan lu yang tidak mau bertanggung jawab, ya kan, itu juga menunjukkan bagaimana kualitas lu sebagai kepala gereja, sebagai pendeta. Apakah itu pendeta yang baik? Ya, gue bisa pertanyakan tuh. Gue pernah ke GBI juga tuh, masukin duit di persembahan tuh. Di mana duit gue nanti ya? Kalau lu aja pura-pura nggak tahu ini, nggak tahu itu, terus persembahan harusnya lu kasih ke orang-orang miskin, bisa-bisa buat lu belanja tuh, buat lu belanja kolor bini lu kali ya. Ya kan bisa aja kan. Lu kemanain tuh? Lu gak pernah kasih audit, gak pernah kasih financial statement tuh, gak pernah keluarin kan laporan keuangan kan. Jadi bisa aja itu duit buat keluarga-keluarga lu, buat makan bini lu, buat makan anak lu. Berarti kalau kayak begitu sama aja nih, kita jemaat-jemaat gereja ini yang ngempanin lu, bos. Ya, tapi herannya lu lebih belagu dan sombong dibanding jemaat-jemaat. Itu yang gue lihat. Dan itu yang banyak komen-komennya.
Lu baca deh komentar-komentarnya tuh dari video lu di YouTube tuh udah viral. Belum yang di TikTok lebih viral lagi. Di TikTok udah 1,5 juta view dalam waktu 1 hari, bos. Video lu. Ya. Lu baca tuh komentarnya udah ribuan. 99% jelekin lu. 99% mengkritik lu. 99% negatif, bos. Berarti yang salah 99% masyarakat itu atau lu? Dan banyak yang komentar di situ adalah jemaat lu juga. Dia bilang, saya jemaat CK7, saya jemaat CK7. Dan dia bilang juga dari situ, oh ya saya juga pasiennya dari Dokter Yanto. Terus Dokter Yanto songong, kata dia tuh di berita ada. Lu lihatlah. Ya, jadi itu seharusnya menjadi kritik buat lu. Karena masyarakat tuh masih memperhatikan lu. Kalau lu nggak peduli di situ ya sudah, nanti lu akan hancur sendiri. Lu laporin aja. Kalau lu laporin, ya pencemaran baik. Jangan cuma LQ seorang, bos. Terus ribuan orang yang berbicara jelek sama lu di komentar, lu laporin juga. Gue mau tahu lu jadinya apa. Gue mau tahu. Ya. Jadi jangan sembarangan ngebacot. Lu mau sok-sok mau laporin gue tunggu laporan lu. Gue tunggu. Lu nanti dari laporan polisi aja pasal 46 aja lu pasti bakal keluar banyak duit. Gue yakin. Apalagi kalau ini naik nanti kejaksaan, ke pengadilan segala, lu akan keluar banyak duit. Ya, siap-siap lu jadi miskin lu selesainya. Ya, belum lagi lu mau laporin gue. Lu tanpa keluar duit, laporan lu gak akan jalan. Gue mau lihat. Lu keluar duit pun kita berantem. Gue mau tahu. Gue all out. Lu atau gue yang menang. Jangan lu pikir gue takut, ya. Bapak lu tuh bukan termasuk 9 naga, gue kasih tau lu. 9 cacing aja bukan dia. Ya, bapak gue ini kepala 9 naga di tahun 95. Jadi lu gak usah sombong lah. Ya, siapa lu begitu, gak usah sombong. Lu mau laporin gue, ya lu laporin aja, gak usah ngancem-ngancem. Gue laporin lu kan gue gak ngancem-ngancem tuh. Gue somasi sekali, lu balas kayak begitu, udah langsung gue laporin kan. Gue gak ada ngancem-ngancem, tetek bengek. Gue gak ada ngancem lu mau laporin lu pencemaran nama baik atau apa gimana. Gak ada. Khusus ke klien gue yang hilang duit itu. Ya, ngerti ya? Gue kasih tau lu. Di dalam pasal 46 ini, kesalahan lu adalah sebagai komisaris. Lu sewajibnya tahu bahwa ini perusahaan akan menghimpun dana masyarakat. Tetapi lu nggak mengadvise ke presiden direkturnya, ke direktur utamanya, direktur biasanya juga, lu nggak kasih tahu, sehingga apa? Mereka mengumpulkan dana nasabah masuk ke rekening PT. Itu kesalahan lu, bos. Dan tiap tahun harusnya lu ada laporan keuangan dan lu bisa lihat uang keluar masuknya. Ketika ada uang masuk di mana dari penghimpunan dana masyarakat, lu harusnya di situ protes. Lu harusnya di situ cepat-cepat bikin izin OJK. Karena lu lah pengawas tertinggi dari PT. Nangkep ya? Lu boleh tanya sama ahli hukum manapun, gue yakin mereka akan bilang lu ikut bisa kena terlibat. Walaupun lu mungkin bukan aktor utama, tapi minimal ikut serta lu ikut. Ikut serta lu bisa kena. Kenapa? Lu tahu. Lu taruh duit sendiri, keluarga lu juga taruh duit di situ. Jangan lu bilang lu nggak tahu jadi itu PT itu tugasnya ngumpulin dana. Ngerti ya? Nangkep ya? Kalau lu ada apa yang nggak ngerti, lu mau kontak gue, lu kontak gue. Gue nggak masalah. Tapi gue pastikan, ya proses hukum berjalan, ini akan masuk ke pengadilan. Dan ancaman pidana lu 20 tahun. Dan gue bisa pastikan dulu kalau nanti ini ke persidangan, gue akan hadir sebagai saksi di situ. Dan gue akan minta kepada hakim dan jaksa untuk vonis lu paling tinggi. Vonis lu tertinggi mungkin, sama kayak Hendy Surya. Kenapa? Gue paling benci sama pendeta yang ternyata penjahat, bos. Yang kayak begitu-begitu, lamaan aja di penjara. Lamaan aja di penjara. Kenapa lamaan aja di penjara? Ya iyalah, kalau kerjaannya dia nipu, kalau ada oknum penjahat kerjaannya nipu, tapi siang hari, nanti hari Minggu berdoa gitu kan, Tuhan Maha Besar, ayo
Masyarakat masukin duit lu perpuluhan di situ ya sebanyak mungkin biar rezeki kamu menimpa. Padahal uangnya dibawa kabur mana kagak jelas. Itu gue paling benci. Ya, karena dia sudah mencuri bukan lagi dari manusia tapi mencuri dari Tuhan. Ya, dan dosanya itu akan sangat besar. Kedua, ya, di mana dia berbicara baik terhadap anggotanya, ternyata dia bikin PT. PT-nya nyolongin duit dari masyarakat. Dan masyarakat itu bisa percaya karena kenapa? Ngelihat direkturnya, komisarisnya pelintis, ganteng, pakai baju bagus, tapi isinya dalamnya hatinya busuk. Kan bahaya kalau orang-orang kayak begitu. Ngerti ya? Makanya saya pastikan penjahat-penjahat, apalagi penjahat yang serigala berbulu domba itu sangat berbahaya dan kita harus basmi. Saya nggak peduli mau itu sesama Kristiani, sesama minoritas Chinese, tapi kalau lu penjahat, tempat lu di penjara, bos. Kalau lu penjahat, tempat lu di penjara. Ya. Kalau lu baik, lu benar, datang ke gua akan belain 100%. Tapi kalau lu jahat, lu lawan gua. Ngerti ya? Jadi Alvin ini bukan berdasarkan emosional. Seperti ada yang di komentar-komentar YouTube tuh dibilang, Alvin kenapa kok yang dilaporin cuma si JJ? Direksinya nggak salah. Direksinya itu si Michael, Vincent, sama Agung. Itu 3 sudah kami laporkan di tahun 2023. Udah tahun lalu gue laporin. Sebelum gue laporin JJ itu gue udah laporin dulu. Ya nggak mungkin dong gue laporin dia lagi. Nama yang sama kalau kita laporin kejahatan yang sama nggak bisa. Itulah yang namanya nebis in idem. Ya, saya hanya bisa laporin JJ karena JJ itu belum pernah dilaporkan. Dan saya harus laporin dia supaya kalau si Agung, Vincent, Michael ini jadi tersangka, JJ juga jadi tersangka. Karena mereka dalam satu wadah yang nama PT Multivisi Jakarta. Mengerti ya? Jadi ada korelasinya kenapa saya bicara seperti ini ada korelasinya. Ya, PT Multivisi Jakarta ini. Ya, dan kenapa saya laporinnya JJ belakangan. Sendiri satu nama, seolah-olah dia doang. Kagak, sebenarnya yang 3 ini udah saya laporin sebelumnya. Dan bahkan yang laporan di Mabes kemarin, saya laporin kembali, nama mereka masuk kembali. Tapi dalam pidana yang berbeda, yaitu pasal 46 dan Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi pasal yang saya laporin JJ ini ancaman pidana 15 dan 20 tahun. Panjang teman-teman ya. Oke. Teman-teman kita doakan saja semoga JJ bisa sama dihukum seperti Hendy Surya ya. Karena lawyer mereka juga sama. Jadi semoga prosesnya juga sama teman-teman. Dan nantinya teman-teman ya ketika ini berjalan kita bisa melihat siapa oknum sebenarnya dan siapa sebenarnya yang penjahat di sini. Oke? Terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.